Kapok, Sri Mulyani berhasil hajar cendana. Kasasi ditolak pengadilan, Bambang Triatmodjo wajib bayar hutang 68 miliar rupiah. Ini pada semua orang 48 obligor dan debitur yang jumlah hutangnya itu kepada negara 111 triliun. Adapun Tommy Soeharto hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tommy Soeharto datang 2,6 triliun. Itu juga belum, kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Keuangan dalam hal ini juga hanya menjalankan undang-undang, di mana sebagai pejabat negara yang punya kewenangan melakukan penagihan utang negara, Menteri Keuangan mendapat limpahan dari sektor negara dan melakukan tindakan penagihan aktif melalui serangkaian pemanggilan dan peringatan. Hingga pada waktu bukan tidak dapat pembayaran, maka dilakukan pencegahan. Jurnalistar, polemik yang melibatkan Bambang Triatmodjo dengan Menteri Keuangan masih terus berlanjut. Hal tersebut juga mendapat respon dari seorang netizen dengan nama akun Twitter Nakula yang mencuitkan kata kapok sembari melampirkan sebuah potongan artikel yang menyebutkan bahwa Bambang Triatmodjo kalah melawan Sri Mulyani dalam kasasi soal hutang SEA Games. Sebelumnya, Bambang Triatmodjo pernah menggugat Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam gugatannya, Bambang meminta agar PT UN Jakarta membatalkan keputusan Menke nomor 108-KM.6-2020 tertanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah RI terhadap Saudara Bambang Triatmodjo atau Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 19 tahun 97 dalam rangka pengurusan piutang negara. Tentu saja, sekalian minta agar keputusan tentang pencekalan diri Bambang keluar negeri dicabut. Perkara gugat-menggugat sebenarnya hal biasa, hanya karena yang menggugat adalah anak mantan presiden yang disebut sebagai presiden terkorup sedunia abad ke-20. Maka, hal ini jadi menarik. Namun dilansir dari laman Detik, Mahkamah Agung MA menolak kasasi yang diajukan putra presiden kedua Soeharto, Bambang Triatmodjo tersebut, terkait utang SEA Games 97 yang mencapai 68 miliar rupiah. Bambang juga harus membayar utang tersebut. Kapok. Tolak. Demikian bunyi putusan MA yang dilansir dari websitenya Jumat 18 Februari 2022. Duduk sebagai Ketua Majelis Irfan Fakhrudin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. Sebagai tergugat adalah Menteri Keuangan RI yaitu Sri Mulyani. Kasus ini bermula saat SEA Games di Jakarta pada 97 silam. Bambang saat itu menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara atau KMP SEA Games 97. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti. Ayah Bambang yang kala itu juga menjadi Presiden RI menggelontorkan uang sebanyak 35 miliar rupiah untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden atau Banpres. Dana tersebut adalah dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetnak. Setelah hajatan SEA Games selesai dan Soeharto tumbang, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut kepada negara ditambah pula bunga 5% per tahun. Tagihan akhirnya membengkak menjadi 50 miliar rupiah. Sesungguhnya dengan ini terjadi selama 20 tahun, kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Ya, oleh sebab itu, maka Satgas ini diminta untuk menagih kembali. Untuk pertanyaan yang pertama, memang nama tersebut sudah ada dalam panggilan. Kita sudah bertemu dengan kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Satgas kepada yang bersangkutan. Pada awalnya,
Sri Mulyani mencekal Bambang Triatmodjo untuk keluar negeri. Bambang Triatmodjo tidak terima dan menggugat ke PT UN Jakarta dan kalah. Pada penghujung 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menagih Bambang untuk melunasi hutangnya itu. Tapi Bambang Triatmodjo mengelak membayarnya dengan berbagai alasan. Dalam berkas gugatan, Bambang juga mengungkapkan bahwa adanya peristiwa yang dialami oleh penggugat sejak 2017 hingga saat ini secara pribadi terkesan subjektif, tendensius terhadap pribadi penggugat yang bersifat diskriminatif kepada penggugat, terlanggar hak-hak asasinya sebagai warga negara Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan keadilan. Akan tetapi gugatan Bambang Triatmodjo di PT UN Jakarta kandas. Di sisi lain, Bambang menggugat PT Tata Insani Mukti ke PN Jaksel dengan hasil perdamaian. Bambang kemudian menggugat Sri Mulyani ke PT UN Jakarta berkali-kali, tapi tidak pernah membuahkan hasil. Kami berharap Pak Bambang Triatmodjo dapat melunasi piutang negara yang ada sehingga pencegahan dapat dicabut. Dan kami berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses hukum. Kami sudah patuh atas prosedur hukum yang ada, kami mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan semua dapat diselesaikan dengan baik. Heran banget dengan tingkah laku dari seorang anak diktator ini. Mungkin Bambang masih merasa hidup di zaman Orde Baru, di zaman bapaknya, sehingga bisa seenaknya terhadap aturan negara. Sudah dipanggil baik-baik untuk membicarakannya, dia tidak pernah datang. Ditagih berkali-kali tidak pernah mau bayar utang. Apakah artinya Bambang memang tidak pernah punya niat baik untuk menyelesaikan urusan utang piutang ini? Mau mangkir ya? Tapi pada akhirnya, dia harus menelan pil pahit. Dia sudah bermain api dengan Sri Mulyani dan juga rakyat Indonesia. Dan diyakini yang kena getahnya. Yang begini kok masih ada para pemuja Orba. Bagaimana menurut Anda?